Akhirnya trailer perdana dari film kedua DC Universe milik James Gunn sudah dirilis. Supergirl, film yang disutradarai oleh Craig Gillespie, akan menceritakan karakter yang diperankan oleh Millie Alcock, yaitu Kara Zor-El alias Supergirl yang pertama kali muncul dalam film Superman. Seperti apa trailernya? Universe, let's talk about it. Seperti yang saya katakan tadi, Millie Alcock akan memerankan karakter Kara Zor-El. Dia adalah sepupunya Superman yang muncul di ending film Superman. Supergirl menjadi film kedua dalam daftar proyek DC Studio era James Gunn. Dan kalau kita lihat trailernya, ini sangat mengingatkan kita kepada nuansa Guardians of the Galaxy di Marvel. Tonnya sangat terasa fun, kosmik, dan quirky. Film ini akan terjadi setelah Kara Zor-El meninggalkan Fortress of Solitude bersama dengan Krypto, tepat setelah adegan terakhir di film Superman. Jadi dalam film tersebut, Krypto the Superdog dititipkan kepada Superman untuk dijaga. Krypto dalam film ini sama seperti dalam film Superman diperankan oleh anjing peliharaannya James Gunn yang bernama Ozu. Anjing ini ditemukan oleh James Gunn di lokasi syuting dan kemudian memeliharanya. Ozu sangat mirip seperti Krypto, di mana telinganya sering berdiri, sama seperti penggambaran Krypto dalam komik. Itulah sebabnya James Gunn percaya diri untuk memasukkan Ozu memerankan karakter Krypto the Superdog dalam film Superman dan juga dalam film Supergirl. Pemilik yang sebenarnya bukan Superman, melainkan Supergirl alias Kara Zor-El. Di adegan awal ini, Krypto tanpa sengaja menjatuhkan botol minuman dan cairannya menetes mengenai jarum gramofon di dalam koper. Kemudian terputarlah lagu Blondie yang berjudul Call Me yang dirilis pada tahun 1980. Di dalam koper tersebut terdapat sebuah tulisan dengan abjad atau huruf asing, mungkin huruf dari Krypton, dan karena Kara sudah lama tinggal di bumi, maka kemungkinan dia juga mengoleksi piringan hitam yang berisi lagu-lagu yang populer di bumi. Lagu ini sendiri sebenarnya merupakan lagu ciptaan dari Giorgio Moroder dan pernah dijadikan sebagai theme song American Gigolo pada tahun 1980. Krypto sendiri mengikuti tumpahan minuman tersebut ke lantai kapal yang kemudian masuk ke dalam rangkaian listrik dan membuat rangkaian listrik tersebut korslet. Kemudian Krypto berhenti di atas koran The Daily Planet yang kopnya sama seperti koran The Daily Planet dalam film Superman, dan headline utamanya adalah Superman Saves Town from Nuclear Explosion yang kemudian memperlihatkan foto Superman. Terlihat sekilas foto ini sepertinya diambil di Smallville, kampung halamannya Jonathan Kent, orang tua angkat Kal-El di bumi. Sementara di bagian lainnya tertulis judul Supergirl Rescues Cats. Di fotonya terlihat Supergirl memeluk sekumpulan kucing. Ini bukan sesuatu hal yang baru untuk makhluk Krypton ini. Karena di film pertama kemarin, Superman juga terlihat menyelamatkan seekor tupai, dan Kara Zor-El akhirnya terbangun. Dalam sebuah wawancara, Craig Gillespie, sang sutradara, pernah mengatakan bahwa film ini sepenuhnya berlatar di luar bumi. Namun setelahnya, James Gunn mengoreksi dengan mengatakan hampir, yang artinya dalam film Supergirl mungkin akan memperlihatkan Kara Zor-El berada di bumi meskipun durasinya tidak lama. Good job, buddy. Kita kemudian melihat Kara sedang duduk di sebuah halte. Lalu kemudian datanglah sebuah kendaraan transportasi umum yang di bagian bodinya ada banyak banget tulisan-tulisan alien. Ini adalah adegan yang diperlihatkan di teaser kemarin. Di haltenya juga ada tulisan alien. Sebenarnya dalam komik Supergirl Woman of Tomorrow juga menampilkan tulisan-tulisan alien. Jadi ini merupakan sebuah detail kecil yang sangat setia dengan sumber aslinya. Kemudian di sebuah bar yang berada di sebuah planet yang sepertinya memiliki matahari merah, Kara mengambil sebuah koktail yang mirip seperti di panel komik Supergirl Woman of Tomorrow. Di sini Kara mengatakan The 23 will be the best year yet. yang artinya di sini Kara berusia 23 tahun. Bar ini juga terlihat sama seperti di panel komik Supergirl Woman of Tomorrow. Karena komik inilah yang menjadi inspirasi utama untuk film ini. Komik tersebut sebenarnya menceritakan tentang pencarian Kara Zor-El di luar angkasa dengan Krypto yang diceritakan dari perspektifnya Ruthie Marinol. Dia adalah seorang gadis alien yang mencari keadilan atas kematian ayahnya di tangan Krem of the Yellow Hills. Ruthie Marinol di sini diperankan oleh Eve Ridley, sementara Krem of the Yellow Hills diperankan oleh Matthias Koniertz. Selanjutnya, trailer ini menunjukkan momen penting yang sepertinya merupakan masa lalu keluarga Kara Zor-El, di mana kita akhirnya dibawa ke planet Krypton. Di planet Krypton ini juga ada beberapa kota, termasuk yang kita lihat dalam trailer ini kemungkinan adalah Argo City, kota Argo. Nah, kita flashback dulu untuk melihat seperti apa Supergirl dalam komik. Pertama kali karakter ini diperkenalkan pada tahun 1959 di Action Comic issue nomor 252. Lalu kemudian diadaptasi ke dalam film Supergirl pada tahun 1984 yang dibintangi oleh Helen Slater.
Xavier. Karakter ini kemudian mati dalam alur cerita crossover Crisis on Infinite Earth pada tahun 1985 yang kemudian akhirnya meretcon banyak hal. Kara Zor-El kemudian dibawa kembali pada tahun 2004 dan diperkenalkan kembali pada tahun 2011 sebagai bagian dari New 52. Lalu kemudian di era DC Rebirth, Kara Zor-El diperkenalkan kembali dengan tampilan klasiknya dan akhirnya tampil dalam serial TV Supergirl yang tayang di CBS, kemudian dialihkan ke CW. Lalu kemudian menjadi bagian dari Arrowverse. Argo City sendiri merupakan sebuah kota yang terpisah dari planet Krypton yang dipimpin oleh Zor-El, saudaranya Jor-El, di mana Zor-El bersama dengan istrinya Allura mengetahui bahwa Krypton akan menghadapi kiamat, lalu kemudian menciptakan kubah pelindung di sekitar Argo City dan membuat kota tersebut berhasil bertahan dari kehancuran Krypton. Dan setelah itu, kota kubah tersebut mulai melayang di ruang angkasa. Nah, dalam adegan ini kita bisa melihat kubah tersebut, sementara permukaan planet Krypton sudah mulai runtuh. Artinya film ini akan menunjukkan kepada kita para penonton kehancuran dari Krypton. Tapi tidak seperti di film-film sebelumnya seperti di Snyderverse yang memperlihatkan kehancuran Krypton dari perspektifnya Jor-El dan Lara. Kali ini bisa saja kita akan diperlihatkan kehancuran Krypton dari perspektifnya Zor-El dan Allura. Dalam salah satu adegan juga memperlihatkan Kara berada dalam satu barisan dengan para Kryptonian. James Gunn sendiri sebenarnya memang pernah menjelaskan bahwa Kara Zor-El adalah karakter yang dibesarkan di dunia yang sedang sekarat. Ini sebenarnya berbeda dengan masa lalu Kara Zor-El dari komik. Di komik, Kara itu lahir setelah Krypton dihancurkan. Jadi ini adalah sebuah perubahan atau modifikasi yang diterapkan oleh James Gunn ke dalam film ini. Meskipun demikian, kita masih belum tahu apa yang akan menjadi penyebab kehancuran Krypton di sini. Sementara dalam beberapa versi cerita dalam komik, penyebab kehancuran Krypton adalah masalah di inti Krypton. Dalam film ini, David Krumholtz akan memainkan karakter Zor-El alias ayahnya Kara, dan Emily Becham akan memerankan karakter Allura, ibunya. Busana yang mereka kenakan sebagai Kryptonian juga sebenarnya sangat mirip seperti busana yang digunakan oleh Jor-El dan Lara Lorvan dalam film Superman. Kara sendiri hadir di antara beberapa barisan yang mana sepertinya ini merupakan prosesi pemakaman. Mungkin salah satu atau bahkan kedua orang tuanya yang meninggal. Karena di adegan setelahnya kita bisa melihat Kara sendirian di luar angkasa sambil berteriak tanpa suara karena memang itu di ruang angkasa. Kemungkinan momen inilah yang menunjukkan dia sedang berduka atas kematian salah satu atau kedua orang tuanya. Lalu kita bertemu dengan Ruthie yang bertanya kepada Kara seperti apa rasanya kehilangan segalanya pada hari itu. I didn't know any of you were still alive. What was it like to lose everything in the day? Dan Kara akhirnya menjawab bahwa sejak dia ditinggalkan, para dewa tidak sebaik itu. Krypton didn't die in a day. The gods are not that kind. Oke, kaum Kryptonian sebenarnya menganut sistem kepercayaan religius yang disebut sebagai Raowisme yang berpusat kepada matahari merah mereka yang disebut sebagai Rao. Kita kemudian melihat Kara dan Ruthie berdiri dari meja di pub ketika mereka diserbu oleh sekelompok militan dan bounty hunter yang mengarahkan senapan mereka kepada Kara dan Ruthie. Terlihat responnya Kara di sini tidak terlalu khawatir, tidak terlalu takut dengan mereka, yang menandakan mungkin saja mereka berada di planet dengan matahari kuning, yang berarti dia tidak perlu khawatir karena kekuatannya tetap ada. Kecuali kalau mereka berada di planet dengan matahari merah, maka dia harusnya khawatir. Karena seperti yang dijelaskan dalam film Superman, di planet dengan matahari merah, Kara bisa mabok karena kekuatannya melemah. Berbeda dengan planet dengan matahari kuning, di mana minuman alkohol tidak berpengaruh kepada tubuh mereka, para Kryptonian. She likes to go and party on other planets with red suns. Lalu kemudian di adegan setelahnya kita akhirnya melihat Krem of the Yellow Hills. Dialah yang dikatakan sebagai villain untuk film Supergirl. Lalu kemudian kita melihat Ruthie berada di transportasi publik di mana dia mengeluarkan sebuah pedang, senjata yang selalu dia bawa di banyak adegan di trailer ini. Dalam komik, Krem adalah sosok yang kejam dan dialah yang membunuh ayahnya Ruthie karena dia tidak tertawa ketika mendengarkan jokes. Lalu kemudian melukai Krypto setelah menembakkan panah ke arahnya. Dalam trailer ini kita juga bisa melihat salah satu adegan di mana Kara meratapi kondisi Krypto. Mungkin inilah momen ketika Krem berhasil melukai Krypto. Kita juga bisa melihat Kara menggunakan heat vision-nya sama seperti Superman. Dan akhirnya muncullah salah satu adegan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yaitu Jason Momoa sebagai Lobo akhirnya tampil dalam teaser trailer ini. Jadi Lobo ini adalah alien. Dia adalah seorang bounty hunter atau tentara bayaran dari planet utopis yang bernama Zarnia. Dia adalah yang terakhir dari spesiesnya dan dia pertama kali diperkenalkan dalam komik Omega Man issue nomor 3 yang dirilis pada tahun 1983. Ada cerita di balik pemilihan Jason Momoa sebagai Lobo. Jadi sebenarnya pada saat James Gunn akhirnya ditunjuk sebagai pimpinan baru DC Studio, Jason Momoa mengirimkan teks kepada James Gunn sambil menyebutkan nama karakter Lobo.
Momoa sendiri memang pernah bilang kalau Lobo adalah karakter DC favoritnya. Bahkan ketika dia melakukan audisi untuk Batman v Superman Dawn of Justice, dia awalnya mengira kalau dia sedang diaudisi untuk memainkan karakter Lobo. Lalu kemudian kita akhirnya melihat hero shot ikonik Supergirl yang menggunakan kostumnya. Sambil mengucapkan sebuah kalimat ikonik yang menanggapi pertanyaan dari Ruthie sebelumnya tentang perbedaan dia dengan Superman. Dia pun akhirnya menjawab, He sees the good in everyone. And I see the truth. ini tentu saja mengingatkan saya terhadap pidato yang emosional Superman kepada Lex Luthor di film pertamanya. I'm as human as anyone. I get scared. Inilah yang dimaksud oleh Kara dalam kalimatnya ini. Nah, yang terakhir ada sebuah teori yang berkaitan dengan kota yang kita lihat akan mengapung dalam trailer ini. Kota tersebut adalah bagian dari planet Krypton yang kita sebut sebagai Argo City yang nantinya bakal melayang. Namun ada sebuah teori menarik yang tentu saja bakal nyambung dengan Man of Tomorrow, di mana teori ini datang dari para fans. Mungkin saja adegan tersebut adalah proses pembotolan planet yang dilakukan oleh karakter yang kita kenal sebagai Brainiac. Ada rumor yang mengatakan bahwa Matt Smith yang pernah bermain dalam film Morbius akan memerankan karakter Brainiac dalam film Man of Tomorrow nanti, meskipun rumor itu belum terkonfirmasi sama sekali. Ini tentu saja menjadikan teori tersebut menjadi semakin menarik kalau mengingat Supergirl adalah salah satu film yang akan langsung tersambung ke Man of Tomorrow. Karakter tersebut bisa mengecilkan planet dan kota untuk dia simpan sebagai koleksiannya, dan itu bisa saja termasuk salah satu kota Krypton seperti Kandor, atau bahkan mungkin saja Argo City juga akhirnya berhasil dikoleksi oleh Brainiac, mengingat Argo City adalah kota yang mengapung setelah kehancuran planet Krypton. Bagaimana menurut kalian teaser trailer Supergirl yang nuansanya sangat mirip Guardians of the Galaxy ini? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada detail tambahan lainnya yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kali ini, jangan sungkan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. It's time pamit to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.